Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 1911100359 dari kelas I semester 4. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan membahas tentang perspektif pembelajaran IPS di SD maupun di MI. Baiklah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang teori dan rasionalitas ilmu sosial. Tahukah teman-teman kalau istilah IPS itu pertama kali dijumpai pada saat seminar nasional tentang Civics Education di Tawangmangu 1972. Nah, ada 3 istilah IPS yang muncul secara bertukar pakai, yaitu yang pertama, pengetahuan sosial, yang kedua, studi sosial, dan yang ketiga, pengetahuan sosial. Nah, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menunjukkan reputasi akademis, seperti yang dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau yang disingkat NCSS, bahwa ilmu sosial sebagai inti dari suatu kurikulum. Nah, ada 3 para ahli yang mendefinisikan hal tersebut, yaitu Bart, Butt, and Sermis. Mereka mendefinisikan tentang social studies, bahwa studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Nah, di dalam teori dan rasional ilmu sosial ini, dalam wacana sosialnya yang harus kita ketahui bahwa berpikir dan bertindak rasional merupakan sebuah keharusan atau sebuah norma dalam kehidupan manusia. Nah, social studies mulai diarahkan kepada peserta didik guna untuk melatih peserta didik untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Dalam studi sosial dapat dikembangkan dalam 3 tradisi, yaitu yang pertama, studi sosial diajarkan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, studi sosial diajarkan sebagai ilmu sosial, dan yang ketiga, studi sosial diajarkan sebagai reflective inquiry. Baiklah, adapun tujuan social study ini menyiratkan dan menyuratkan beberapa hal, yaitu ada 4 poin. Nah, teman-teman, dari tujuan social study yang menyirat dan menyurat, saya akan menjelaskan poin ke poinnya. Untuk poin yang pertama ada social study. Yang dimaksud social study ialah mata pelajaran di seluruh jenjang pendidikan persekolahan, di mana itu wajib dipelajari. Poin kedua, adapun tujuan utama pelajaran ini adalah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, atau keterampilan yang berperan untuk kehidupan demokrasi nantinya. Adapun poin ketiga yaitu tentang muatan pelajaran. Nah, muatan pembelajaran ini digali secara diseleksi dari sejarah, ilmu sosial, humaniora, dan juga sains. Untuk poin keempat ada pembelajaran. Nah, pembelajarannya ini menggunakan metode yang mencerminkan kesadaran diri pribadi kemasyarakatan dan perkembangan pribadi siswa. Nah, teman-teman, dalam bidang pengetahuan sosial ini memiliki persinoniman yang mirip. Istilah tersebut meliputi 3. Ada ilmu sosial, studi sosial, dan juga pengetahuan sosial. Yang pertama, mari kita bahas tentang ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Nah, yang kedua ada studi sosial. Studi sosial ini merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar, yang nantinya dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan kepada ilmu-ilmu sosial di saat mereka sudah di jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang sudah sering kita dengar. Nah, IPS ini merupakan integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu sosial. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa IPS itu memiliki beberapa cabang, yaitu ada ilmu sosiologi, ilmu antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan IPS di Indonesia. Pada perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilah ada 2 arah, yaitu IPS untuk sekolah dan ilmu sosial untuk perguruan tinggi. Poin pertama ada IPS untuk sekolah. IPS untuk sekolah merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang terorganisasi secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Nah, sedangkan poin yang kedua ialah ilmu sosial. Ilmu sosial ini untuk perguruan tinggi, merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan metapsikopedagogis dari ilmu sosial untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS sendiri. Pada pengkajian pendidikan IPS di Indonesia ini memerlukan pendekatan. Pendekatan apa sih yang digunakan? Yaitu pendekatan holistik. Holistik merupakan sebagai pendekatan yang menuntut kearifan intuisi dan bersifat ekologis.
Tahukah teman-teman bahwa pada jenjang sekolah dasar ataupun MI, IPS itu memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS ini, peserta didik diharapkan untuk mampu menjadi warga negara yang demokratis dan cinta damai ke depannya nanti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma pembelajaran IPS di SD maupun di MI. Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita singkat dengan IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu kepaduan. Nah, IPS ini diajarkan dari pendidikan dasar dan menengah guna untuk menjadi dasar pengantar saat pendidikan yang lebih tinggi nanti. Adapun tujuan utama pendidikan IPS di SD yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran IPS di SD maupun di MI ada beberapa. Di sini saya akan menyebutkan 5 poin. Yang pertama, tujuannya untuk membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan komunikasi dengan sesama warga masyarakat. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental, dan positif dalam keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta ilmu pengetahuan. Nah, dalam pelajaran IPS ini, siswa dapat dibawa langsung ke dalam lingkungan alam dan masyarakat untuk terjun langsung melihat masalah yang ada di sekitar mereka. Di setiap mata pelajaran itu pasti memiliki ruang lingkup tersendiri-sendiri. Nah, pada ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD ataupun di MI meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek manusia, tempat dan lingkungan. Yang kedua, aspek waktu, keberlanjutan dan perubahan. Yang ketiga, aspek sistem, sosial dan budaya. Yang keempat, aspek perilaku, ekonomi dan kesejahteraan. Nah, teman-teman, menurut perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, siswa SD itu pada tahap operasional konkret. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih berhasil apabila didasari oleh pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri, secara faktual dan konkret. Baiklah, itulah tadi sedikit presentasi dari saya mengenai perspektif pembelajaran IPS di SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.